baginda Rasul diturunkan di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bentuk akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah adalah lemah lembut, berbahasa yang sopan, baik, bersifat andap asor, bijaksana, memaafkan kesalahan orang, senantiasa menyenangkan, dan senantiasa mendoakan kesuksesan orang lain. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita angkuh, kita sombong, selalu ngomong yang menyakitkan, itu sebetulnya bukan orang muslimin, tapi orang-orang musyrikin. Jadi alangkah lebih indahnya kita kembali kepada baginda Muhammad Rasulullah, yakni panutan kita. Suri teladan yang baik ada di baginda Muhammad Rasulullah. Jangan sampai kita mengkultuskan seseorang. Baginda Muhammad saja ini tidak mau dikultuskan. Diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah, sampai naik ke langit 7. Jangankan kita njiplak Rasulullah, kita ngikuti aja amin koma amin. Ya gimana kita mau njiplak Rasulullah? Kanjeng Nabi itu badannya itu wangi. Itu kita harus menyadari baginda Muhammad itu tidak punya bayangan. Sementara bayangan kita, coba lihat, bayangan kita ini hitam. Itu menunjukkan bahwa kita itu banyak dosa, banyak maksiat. Kita menjalani hidup harus hati-hati. Kita manusia di mata Allah itu sama. Yang membedakan adalah takwa. Gak ada bedanya. Kita manusia yang dari rahim ibu dalam 120 hari itu diisi ruh oleh Allah dan dibeat oleh Allah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu baik anak Majusi, anak Nasrani, anak Yahudi, anak orang Islam, itu sama. Setelah keluar dalam dunia, itu yang merubah adalah ibu bapak atau lingkungan. Dan kita tidak boleh mengatakan kafir atau mengatakan salah. Itu kalau berpatokan kepada Rasulullah. Karena semua itu adalah hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Seorang yang banyak dosa bisa masuk surga dengan hidayah Allah. Seorang pelacur bisa masuk surga. Itu hidayah dari Allah. Makanya kita belajar berbuat baik kepada sesama manusia. Kadang kita sholat 5 waktu lantas sombong, paling merasa suci, paling merasa benar, padahal belum tentu tahu hakikat sholat yang sebenarnya. Kita dalam membaca takbir dalam sholat Allahu Akbar, tapi nyatanya masih hanya di dalam mulut.
Kadang ada yang bisa sampai di dalam hati, tapi di dalam pikiran kemana-mana. Kita tidak boleh ngomong yang kotor, yang menyakitkan. Jangankan kayak kita yang bayangannya adalah hitam legam. Karena Kanjeng Nabi nggak punya bayangan. Karena Kanjeng Nabi itu adalah cahaya. Itu saja dicoba oleh Allah. Mendoakan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Itu tidak mustajab. Kenapa? Itu hidayah itu hak prerogatif Allah. Walaupun Kanjeng Nabi itu sangat mustajab doanya. Jadi kawan-kawan muslim, kita jangan sampai mengultuskan seseorang. Kita sama-sama memuliakan. Oh, si A ini punya ilmu, punya kelebihan dari Allah, kita muliakan. Seperti kita punya seorang bapak, seorang ibu, ya kita muliakan. Begitulah kawan-kawan muslim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya secara pribadi mohon maaf.